Jadi dalam hal menuntut ilmu itu ada 3 kriteria manusia. Yang pertama, ada orang yang mencari ilmu, menuntut ilmu supaya mendapatkan bekal untuk pulang, bekal ibadah. Jadi belajar supaya ibadahnya benar, sehingga ibadah ini jadi bekal untuk pulang. Dan tidak ada tujuan lain kecuali karena menuntut ridho Allah, juga untuk kepentingan kebahagiaan akhirat. Orang yang seperti ini dalam menuntut ilmu termasuk orang yang bahagia, yang sukses dalam pencariannya, dalam proses menuntut ilmunya. Yang kedua, ada jenis orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu, terus kemudian setelah mendapatkan ilmunya, dia bertujuan untuk supaya dengan ilmu itu bisa membantu kehidupannya. Berarti untuk kasar, atau berniat untuk mendapatkan kemuliaan dan kehormatan di tengah masyarakat. Dikhawatirkan dia tidak sempat taubat, maka celaka lalu merugi karena mendapatkan ilmu untuk tujuan dunia. Yang kedua, yang menuntut ilmu supaya tujuan mendapat kehidupan dunia, untuk bisa mencapai derajat tertentu, kehormatan, merugi, dan dikhawatirkan nanti dia, naudzubillah, mendapatkan kehidupan yang tidak berkah, lalu pada akhirnya su'ul khotimah, dikhawatirkan. Dianjurkan untuk segera bertaubat dan menyadari bahwa tujuan menuntut ilmu dengan hal di atas tadi tidak baik, bahkan itu berdampak pada tidak berkah ilmunya, lalu apalagi maslahat, tetapi tertipu oleh hal duniawi. Tapi kalau dia bertaubat, maka ada jaminan yang Rasulullah sampaikan, at-taibu minadz dzambi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat itu dengan sungguh-sungguh taubatnya, maka sebagaimana orang yang tidak punya dosa. Yang pertama tadi yang benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, cari ilmu, belajar agama, terus punya bekal untuk ibadah. Setelah itu kemudian dia mati, dan tujuan ilmu untuk ibadah itu untuk memperbanyak bekal di akhirat hanya karena Allah saja, bukan untuk yang lain. Yang kedua, ada untuk urusan dunia, harta, tahta, kehormatan, dan lain-lain, termasuk kekayaan. Itu merugi, bahkan dikhawatirkan su'ul khotimah, maka dianjurkan bertaubat, diperintahkan bertaubat. Wa rajulun salisun, yang ketiga, istahwadha alaihi syaitan. Tujuannya tidak hanya untuk kehidupan, tetapi untuk memperbanyak harta, wa tafakhur, dan bangga-banggaan. Fahadha, orang yang seperti ini, minal halikin, termasuk orang-orang yang halikin, yang hancur, yang rusak. Wa ghafilun an qaulihi ta'ala, termasuk orang yang tertipu karena lupa terhadap firman-Nya Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna, ya, lima taquluna ma la taf'alun. Ini yang kaburo maktan itu, dosa besar di sisi Allah, orang yang menyerukan kepada kebaikan tetapi dia tidak melakukannya. Atau di ayat lain, wa antum tatlunal kitab wa tansawna anfusakum, itu kamu serukan kebaikan pada orang lain tapi kamu tidak melakukan, dan kamu lupa dirimu sendiri. Sabdanya Rasulullah yang mengatakan, ada yang lebih aku takutkan daripada Dajjal untuk kalian. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah, siapa ya Rasul? Jadi Rasul bilang, ada yang lebih saya takutkan, khawatirkan terjadi pada umatku, mereka berhadapan bukan dengan Dajjal. Yang paling aku takutkan adalah, sahabat bertanya, apa ya Rasul, siapa dia? Faqala, maka Rasul menjawab, ulama usu'i. Ulama usu itu ya tadi disebutkan kriteria yang di atas tadi. Ada termasuk yang ketiga adalah al-maghrur, jamaahnya atau umatnya tertipu bi'amalihi, karena perbuatannya. Fakun, maka jadilah ayyuhal talib, wahai wong kang pada nuntut, minal fariqil awal, jadilah engkau bagian daripada golongan yang pertama, yaitu tadi hanya li'ilai kalimatillah, hanya lillahi ta'ala, untuk bekal akhirat. Jadi ngaji itu tujuan akhirnya adalah, yang penting mah saya punya bekal buat akhirat, itu aja. Kalau ternyata nanti jadi ngajar, jadi ustadz, jadi kiai, banyak jamaah, itu ya bukan tujuan gitu. Maka hendaklah kalian menjadi golongan yang pertama, katanya. Yang benar berarti yang kedua dan yang ketiga ya salah. Ngaji butuh ilmu. Terus kalau udah dapat, ya buat bekal ibadah saya supaya ibadah saya benar. Terus yang lain nggak ngaji, atuh ajakin. Terus nggak mau, ya nggak apa-apa. Yang penting mah saya ngaji gitu. Jadi maksudnya intinya personal sebetulnya. Kalau persoalan banyak sedikit, kalau persoalan jamaah banyak dan sedikit, tidak urusan. Yang jelas tujuan daripada ilmu itu ada
karena Allah saja. Dan jenis orang berarti ada macam. Yang begitu ada, yang begini ada. Dan itu sudah diprediksi oleh Rasulullah, oleh para ulama dulu, maka dikategorikan. Hendaklah kamu jadi golongan yang pertama, yang benar-benar lillahi ta'ala. Ini termasuk dalam kategori yang kita ikrar dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan gak ada buat yang lain. Tujuannya memang cuma Allah saja. Begitunya ber. Ya. Kirang langkung sakitu man. Kirang jeung langkung nama nukun dihampura.